Bismillahirrahmanirrahim. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Alam yarau kam أهلكنا ahlakna قبلهم qablahum من minal القرون quruni أنهم annahum إليهم ilaihim لا la يرجعون yarji'un. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن In kullu كل lamma لما جميع jami'un لدينا ladaina محضرون muhdarun. وإن كل لما جميع لدينا محضرون In كل kullun lamma لما جميع jami'un لدينا ladaina محضرون muhdarun. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا وأخرجنا منها منها حبا حبا فمنه فمنه يأكلون يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا وجعلنا فيها فيها جنات جنات من من نخيل وأعناب الأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من يأكلوا من ثمره ثمره وما وما عملته عملته أيديهم أفلا أيديهم أفلا يشكرون يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان سبحان الذي الذي خلق خلق الأزواج الأزواج كلها كلها مما ما تنبت تنبت الأرض ومما ومن لا أنفسهم يعلمون ومما لا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله الله العظيم. العظيم. Baik, Alhamdulillah kita telah baca surah Yasin. Sekarang kita masuk ke tadabbur, makna daripada ayat-ayat yang kita baca. Kita mulai dari ayat 31 Bunda ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yarau kam ahlakna min alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un." Sini Bunda lihat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada
mereka. Alam yarau, apakah tidak yarau mereka melihat, memperhatikan. Jadi melihat dan memperhatikan ini meskipun hal yang telah lama terjadi atau mungkin kita tidak lihat secara langsung, namun mengapa Allah meminta kita untuk memperhatikan agar kita mendapatkan ibrah dan pelajaran. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Apakah mereka tidak memperhatikan? Kam itu arti berapa? Kam itu berapa? Ini menunjukkan jumlah, yang banyak. Ahlakna. Kalau terjemahan kita, betapa banyak ahlakna kami telah binasakan qablahum sebelum mereka. Jadi kam itu artinya berapa atau berapa banyak atau betapa banyak bisa juga. Bisa berapa banyak, bisa betapa banyak. Kam. Bunda lagi umroh, bunda lagi haji. Mau nanya, ini harga korma berapa? Bunda tanyanya gimana? Kam, misalkan kam hadza, gitu. Kam hadhihi, ini berapa? Ini berapa? Gitu. Kam, gitu. Di kam itu sekaligus pertanyaan. Kam ahlakna, berapa banyak qablahum yang telah kami binasakan sebelum mereka. Allah bertanya kepada kita berapa banyak yang Allah telah binasakan sebelum kita ini. Kalau kita lihat orang zalim sekarang, orang zalim banget, kenapa Allah enggak binasakan aja mereka ya? Allah bilang, alam yarau kam ahlakna qablahum. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak yang udah kami binasakan sebelum orang zalim ini? Jadi orang zalim yang kita lihat ini bukan baru. Sebelumnya sudah ada, sebelumnya lagi sudah ada, sebelumnya lagi sudah ada. Minal qurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Minal qurun, dari qurun itu jamak dari qarn. Jamak dari qarn. Qarn itu artinya abad, Bunda. Artinya abad. Bisa berarti tanduk, bisa berarti abad. Kalau kurun, minal kurun, dari abad-abad sebelumnya. Masya Allah. Dan qarn itu kenapa dibilang abad ya? Karena dianggap bahwa penghujung dari satu peradaban itu qarn atau 100 tahun. Makanya Dzulqarnain ada yang mengatakan dia pemilik 2 tanduk timur dan barat, dan juga ada yang mengatakan dia ini memiliki usia sampai 200 tahun. Pemilik 200 abad, pemilik 2 abad. Maksudnya apa? Usianya dan usia kerajaannya itu 2 abad. Jadi minal qurun, dari kurun atau umat. Di sini terjemahan kurun itu tadi abad-abad sebelumnya. Annahum ilaihim la yarji'un. Bahwasanya mereka, annahum ilaihim, kepada mereka, la yarji'un. Mereka tidak yarji'un. Kenapa diterjemahkan? Mereka tidak kembali, yarji'un itu maknanya. Mana yarji'un? Mereka kembali. Mereka tidak kembali. Allah telah binasakan, mana mereka sekarang? Dulu yang merasa binasa, dulu merasa hebat, merasa kuat, kaum Ad, dari yang paling jauh itu, kaum Ad atau kaum Nabi Nuh. Wa qaum Nuhin min qabl innahum kanuhum azlama wa adgha. Kaum Nuh dulu, kaum Nuh itu mereka yang paling zolim dan yang paling melampaui batas. Kalau kita lihat sekarang ada orang zolim zaman Nabi Nuh lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Kenapa lebih-lebih dahsyat kezoliman mereka? Pertama karena usia yang panjang.
Orang bunda, orang kalau usia panjang itu lupa kematian. Kalau udah lupa kematian itu apa? Berbuat zolim. Orang kalau udah lupa kematian berbuat zolim. Ini udah berbuat zolim, nggak mati-mati itu. Dahsyat gak bunda ya? Ini orang berbuat zolim bukan bukan 10, 20, 30 tahun, ratusan tahun gitu bunda. Nggak ada yang ngegantiin dia. Ini makanya hum azlama wa kaum Nuh itu yang paling zalim dan paling melampaui batas. Kaum Ad, mereka mengatakan wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami, kata kaum Ad. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat Allah yang menciptakan mereka, Allah yang lebih kuat dari mereka? Kaum Ad, kaum Samud juga sama, berusaha membunuh para nabi, membunuh untanya Nabi Saleh, membunuh para nabi dan mengatakan wa kanu wastahabbul ama 'alal huda. Mereka itu lebih cinta kegelapan daripada cahaya. Allah berikan hidayah, Allah berikan mukjizat, tapi mereka lebih cinta kepada kezaliman, kepada kegelapan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan mereka. Di mana mereka sekarang? Enggak ada. Firaun, seorang yang cerdas, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, berhasil mengalirkan sungai Nil yang manfaatnya itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Mesir, bahkan seluruh masyarakat sekitar Mesir dirasakan manfaat dari kecerdasan, ide dan gagasan Firaun. Tapi karena kesombongan Allah binasakan. Dan mana mereka sekarang? Nggak ada. Allah minta kita berpikir, alam yarokam ahlakna minal qurun. Ini berabad-abad dahulu itu bunda terkejadian. Mereka yang zalim, mereka yang biasa, di mana mereka sekarang? Nggak ada. Bunda. Dan mereka yang beriman masih bertahan sampai sekarang. Mereka yang beriman, mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang akan terus ada di muka bumi ini. Yang zalim akan binasa. Diganti orang zalim berikutnya, diganti orang zalim berikutnya. Yang beriman tetap beriman, tetap istiqomah. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu ada yang kita takutkan, khawatirkan menghadapi orang-orang zalim ini. Mereka ada waktunya. Kita juga ada waktunya. Mereka nggak bisa berbuat zalim sepanjang lebih dari waktu yang Allah berikan. Sama. Kita juga nggak bisa bersabar lebih dari waktu yang Allah berikan. Maka manfaatkan waktu kita ini untuk bersabar, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin menjalankan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ini ayat 31. Kemudian Allah katakan, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun lamma, bacanya kayak gitu Bunda. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun, dan tidaklah setiap dari mereka, dari orang-orang zalim itu, lamma, kecuali, melainkan, jami'un, semuanya, ladaina, kepada sisi kami, muhdharun, mereka akan dihadirkan, mereka akan dihadapkan ke hadapan kami. Mereka yang sekarang kita nggak lihat, orang-orang zalim tersebut, bukan berarti mereka nggak ada. Mereka ada. Dan mereka akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Subhanallah. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita semua. Orang-orang zalim tersebut, mereka akan dipanggil satu persatu ke hadapan Allah. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban mereka. Mereka akan dihisab dengan hisab yang begitu berat. Dan mereka akan menerima siksaan. Bukan setimpal lagi. Siksaan yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan nggak ada dari satu pun dari mereka yang dapat melarikan diri dari itu. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi balasan kepada mereka orang-orang zalim itu. Ini. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Nah, sampai di sini ini penegasan bahwa semua yang zalim itu berakhir pada kebinasaan. Orang yang zalim berakhir pada kebinasaan. Mereka akan binasa di dunia dan mereka akan dihisap yang begitu berat di akhirat kelak. Itulah akhir dari orang-orang zalim. Kemudian di ayat 32 kita masuk kepada tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran bahwa manusia kelak akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat 33, wa ayatul lahum, dan suatu tanda bagi mereka. Jadi ayat itu berarti tanda, berarti juga alamat, berarti juga tanda dan alamat ya. Apa fungsi dari tanda dan alamat? Nah, Bunda nanti paham makna ayat. Apa fungsi dari tanda dan alamat, Bunda? Kira-kira fungsinya apa ya tanda sama alamat? Bunda kan sering kondangan, nah, pasti bawa alamat, bawa GPS. Itu fungsinya apa, Bunda? Gitu. Nama apa kira-kira fungsi ayat ini? Wah, ini pada di mute semua nih. Ayo silakan bunda-bunda. Nah, di unmute nggak apa-apa, Bunda. Kalau orang banyak banget dah. Kalau banyak banget mungkin di mute sama Ustadz Heri ya. Fungsi ayat, Bunda. Saya silakan bunda, ayo. Fungsi Mengetahui alamat. Fungsi alamat apa? untuk mengetahui kekuasaan Allah. Mengetahui tujuan. Fungsi alamat dulu, Bunda. Mengetahui tujuan. Apalagi, Bunda? Biar nggak nyasar. Biar nggak nyasar tuh. Biar nggak nyasar, Bunda. Nah, Biar cepat sampai, cepat biar sampai. sampai Mencari alamat. mencari. Fungsi alamat, fungsi alamat mencari alamat, mencari jalan tujuan. Tuhan. Jadi itu Bunda ya. Nah dari situ udah cukup nih. Dari sini yang dari Bunda jawab itu udah cukup. Dan ayat bagi mereka, jadi sesuatu yang akan menunjukkan mereka kepada Allah, kepada kebesaran Allah. Sesuatu yang akan mempercepat mereka melangkah menuju Allah, memahami kebesaran Allah. Apa? Nah, yang pertama, al-ardu, bumi, al-maitatu, yang mati. Jadi bumi atau tanah yang mati, yang tandus, yang gersang, mati. Bunda kan kita bilang ini tanahnya udah tandus, udah mati nih. Ini nggak bisa dihidupin lagi nih. Nggak ada kehidupan di tanah tersebut, Bunda. Tanah yang tandus itu tanah yang tidak ada kehidupan, nggak ada pohon, nggak ada rumput, kering. Allah katakan ahyaina, dan kami hidupkan. Ahyainaha itu kami hidupkan. Kami hidupkan. Wa akhrajna, dan kami keluarkan. Wa akhrajna, dan kami keluarkan. Jadi kami hidupkan dan kami keluarkan minha daripadanya atau darinya juga cukup. Daripadanya kebanyakannya. Darinya. Darinya itu nyanya lari kemana, Bunda? Dari tanah. Ah ya, lari ke ini nih, bumi. Ardu, tanah. Lari ke bumi. Habban. Habban itu artinya biji-bijian. Jadi ada hab, ada hub. Ada hab, ada hub. Habban artinya biji, kalau hubban artinya nggak tahu, Bunda. Hubban. Uban zaman. Nah, iya, Berlebihan.
Kalau Penjaman. hubban itu Berlebihan. artinya cinta, Bunda. Hubban Cinta. artinya Cinta. kalau habban biji, kalau hubban cinta. Cinta. Beda harokat fathah sama dhamma doang. Jadi kalau Bunda baca al-maitatu ahyainaha wa akhrajna minha hubban. Nah, kalau Bunda baca hubban yang ngerti, walau kok bumi Penjaman. mati, kami hidupkan dan kami keluarkan minha hubban, dan kami keluarkan dari dalamnya cinta gitu kan. Cinta. Ya'kulun. Jadi Cinta. beda hak sama hu artinya berbeda. Beda. Hubban. Nah itu juga ya kalau kita apa sih kita filosofi juga bumi tanah habban hubban bisa aja Bunda ya. Iya. Kayak hati yang mati itu hati yang enggak memiliki kecintaan kepada Allah begitu. Bumi yang mati Allah hidupkan dan Allah keluarkan darinya habban. Berarti hati yang hidup, hati yang Allah hidupkan dan Allah keluarkan dari hati itu cinta kepada Allah, Bunda. Betul nggak, Bunda? Betul. Masuk. Iya, masuk. Masuk, Bunda. Jadi hati yang nggak memiliki rasa cinta kepada Allah itu hati yang maitatu, hati yang mati. Faminhu ya'kulun. Daripadanya ya'kulun, mereka makan. Dari biji-bijian itu kita makan. Jadi dari biji-biji itu tumbuh segala macam, kita makan segala macam dari biji-bijian itu. Sama juga. Makanan yang kita makan fungsinya apa? Memperkuat fisik kita, tubuh kita dalam beramal. Ya kan Bunda ya? Dalam bekerja. Sama. Ketika cinta hadir, nah, ketika cinta hadir, cinta itu akan menggerakkan, akan menjadi energi seseorang untuk bekerja, beraktivitas. Cinta itu menjadi energi buat bagi hati seseorang untuk dia bekerja, untuk dia beramal. Ya betul nggak Bunda ya? Betul. Betul ya? Iya. Tapi maknanya bisa kita tadaburi sampai ke situ. Namun berdasarkan teks dari ayat yang tadi Bunda, habban itu biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan mereka makan biji-bijian tersebut. Mereka hidup dan mereka makan. Jadi kalau bumi ini Allah nggak hidupkan, manusia mati. Manusia mati kenapa? Karena manusia nggak bisa makan. Kalau manusia nggak bisa makan, manusia mati lama-lama Bunda ya. Karena sumber kehidupan kita, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna, dan kami jadikan di dalamnya jannat. Bunda tadi yang saya arahin tadi yang pertama, hati yang hidup itu hati yang memiliki cinta Bunda ya. Iya. Oke. Sekarang jadi makna ayat 34 ini bisa kita maknai dengan tanah. Secara tafsir sofistik bisa kita maknai dengan tanah itu ibarat hati kita. Mudah lihat maknanya begini jadinya. Wa ja'alna fiha jannat, dan kami jadikan di dalam tanah tersebut jannat, kebun-kebun yang indah. Tapi apa Bunda? Maknanya gimana? Di dalam hati seseorang Nah kan, kalau udah ada cinta kepada Allah, akan hadir apa Bunda? keindahan. Kebun-kebun yang indah di dalam hati dia. Ada jannah di dalam hatinya. Subhanallah Bunda. Subhanallah. Di dalam hati kita ada jannah, ada surga yang dirasakan sama dia. Ketenangan, ketentraman. Dan di surga itu ada apa Bunda? Ketentraman. Min nakhil. Ada apa? Ada korma. Min nakhilin. Ada korma. Wa a'nabin. Dan anggur-anggur. Ada korma dan anggur-anggur Bunda. Dari sekian banyak buahan Allah sebutkan kurma dan anggur.
Sebenarnya kurma dan anggur, kurma ini makanan pokok, sedangkan anggur itu makanan yang kita katakan mewakili makanan-makanan mewahnya, yang enak. mewakili makanan-makanan mewah lah kalau di Arab ya. Karena anggur biasanya memang makanan orang-orang kaya. Min nakhilin, korma wa a'nabin. Jadi anggur, korma dan anggur. Ini makanan atau gizi bagi seseorang. Ada makanan pokoknya, ada makanan penambahnya bagi dia wa a'nab. Kemudian wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari dalamnya mata air. Subhanallah. Kalau Bunda lihat juga di sini, jadi dari hati yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hati tersebut itu ada kebun. Tidak hanya kebun, Bunda, bahkan Air. ke hati tersebut itu ada buahnya. Ada buah dari kecintaan kepada Allah. Buah kecintaan kepada Allah itu Syukur. dirasakan manfaatnya sama sekitar nanti. Kalau kebun kurmanya banyak, anggurnya banyak, otomatis siapapun yang lewat, siapapun yang mampir, siapapun yang bersandar akan mendapatkan apa, Bunda? Mendapatkan manfaat. 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 Ya. Dapat faedah. Jadi orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, di hatinya ada kebun, Bunda. Dan orang-orang yang dekat dengan dia dapat buah. Orang dekat dengan dia dapat kerindangan kebunnya. Tidak hanya adem doang, bahkan pulang dapat manfaat. Apakah ada yang ditenteng sama dia? Kalau orang soleh dan dermawan, kita datang ke rumah orang soleh dermawan. Kita main ke rumahnya, dapat nasihat, dapat penguatan hati, dapat pencerahan, dapat tausiah, pulang-pulang dapat oleh-oleh. tentengan, itu Bunda ya. Dapat tentengan gitu. Karena apa? Di hati dia itu ada surga dan penuh dengan kurma dan anggur. Tidak hanya itu, wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami pancarkan dari dalam, subhanallah Bunda, dari kebun tersebut minal uyun, mata air. Ini mata air di tafsir sufistik juga dimaknai adalah mata air mata, Bunda ya. Air mata itu. Jadi hati yang penuh kecintaan kepada Allah, dia senantiasa memancarkan air mata. Air mata tersebut akan menyuburi apa? Menyuburi hatinya, Mata air. menyuburi amal ibadahnya. Jadi mata air mata juga, Bunda. Oh, air Orang mata. yang selalu mengalir air matanya, itu hatinya subur, Bunda. Hatinya subur, pikirannya juga subur, kemudian amal ibadahnya juga subur. Banyak buah dan hasil yang muncul dari hamba ini, Bunda. Kenapa? Karena mata airnya terpancar terus, Bunda. Selalu mengalirkan air mata. Subhanallah. Dan di waktu yang sama, nanti air mata itu akan menghadirkan, apakah disebutkan ya setelahnya ini? Nah, ntar dulu, Bunda. Mata air itu akan menghadirkan sungai. Ya Bunda, sungai itu kan manfaatnya apa, Bunda? Kalau manfaat dari sungai, banyak banget, menumbuhkan tumbuhan. tumbuhan yang ada di mata air mengeluarkan air. Nanti air yang keluar dari mata air akan membentuk sungai. Sungai tersebut akan menghidupkan semua yang dilewati oleh air yang keluar dari mata air. Subhanallah. Jadi orang-orang yang hatinya ini penuh cinta kepada Allah, hatinya ini bagaikan surga, penuh dengan hasil, penuh dengan buah, dan senantiasa disuburi dengan air mata, itu dia menghasilkan sungai-sungai.
Sungai-sungai itu manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Ada yang membersihkan diri di situ. Ya Bunda ya. Kayak Iya. ulama-ulama kita kan, mereka mengajarkan ilmu. Ada orang yang datang ke majelis ilmu dalam rangka apa? Ingin membersihkan hatinya, Bunda. Iya, Ya menenangkan kan? hati. Dia mau menenangkan hatinya, membersihkan hatinya dengan hadir ke majelis ilmu. Allah bilang misalkan di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa man yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak akan pernah tahu, wahai Muhammad, bisa jadi yang datang kepadamu itu dia ingin membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Jadi memang kalau kita mau membersihkan hati, mau membersihkan jiwa, itu kita datang ke majelis ilmu, mendengarkan tausiah. Nah, itu insya Allah bagian dari kita membersihkan hati kita. Karena apa? Para ulama tadi, mereka bagaikan sungai yang mengalir, Bunda. Subhanallah, bagaikan sungai yang mengalir. Di situ orang-orang pada membersihkan dirinya. Karena mereka memiliki mata air tadi. Mata air itu apa? Air mata yang selalu mereka linangkan di sepertiga malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang seperti ini, Bunda ya. Insyaallah, amin ya rabbal. Insyaallah. Amin. 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 Minimal buat keluarga kita, Bunda ya. Minimal buat keluarga kita. Makanya dikatakan nama Nabi baiti Jannati. jannati. Itu berarti apa, Bunda? Ya, Rumahku surgaku. rumahku surgaku gitu. Ketika Bunda suaminya pulang, itu bagaikan masuk ke dalam surga itu. Ada kerindangan, ada ketentraman, ada ketenangan, banyak buah-buahan, banyak mata air yang mengalir. Kenapa? Karena di dalam hati seorang istri tersebut tuh ada cinta kepada Allah dan ada surga di sana. Dan selalu disuburkan dengan mata air atau air mata, Bunda, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke ayat 35. Nah, ini. Liya'kulu min thamarihi. Nah, Bunda lihat di sini maknanya, subhanallah, Bunda ya. Iya, supaya mereka Liya'kulu makan. min thamarihi, agar mereka makan dari buahnya. Wa ma 'amilathu aydihim, dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun. Tadi Bunda ya. Jadi hasil itu dirasakan oleh semuanya. Mereka bisa makan dari buahnya. Dari ilmu yang dihasilkan, disampaikan para ulama, tidak hanya ketentraman, tidak hanya buah, bahkan ada yang mereka bisa makan dan bisa mereka amalkan. Ada yang bisa mereka makan dan mereka amalkan. Yang mereka makan, yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka dapat, mereka amalkan. Menjadi apa namanya? Jadi ikhtiar mereka, jadi usaha mereka, jadi pekerjaan mereka. Dan mereka akan mendapatkan rizki lagi dari situ. Wa ma'amilathu aydihim, dan apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh tangan mereka. Wa ma'amilathu aydihim. Afala yashkurun. Di akhir Allah mengatakan afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi apakah mereka bersyukur? Insya Allah mereka bersyukur. Ini di ayat ini afala yashkurun, maka kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Nikmat makan, nikmat minuman yang Allah berikan, nikmat pekerjaan, nikmat buah dari hasil usaha kita. Bunda semua udah ada yang mungkin sudah lama berikhtiar, berusaha, saat ini sedang menikmati, insya Allah Bunda, menikmati hasil dari apa yang diikhtiarkan sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'am aidihim afala yashkur. Allah minta di akhir kita untuk bersyukur. Jadi mengingat seluruh kenikmatan yang Allah berikan, kemudian bersyukur. Mengingat semua kenikmatan yang Allah berikan, kemudian melanjutkan ikhtiar. Ini ada kalimat wa ma'amilat wa aidihim, berarti Allah minta
Memang harus terus berikhtiar, terus berusaha, nggak boleh malas-malasan. Wa ma'amilatu aidi afala yashkurun. Terakhir Allah minta kita bersyukur. Syukur. Bersyukur tadi berarti mengingat kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dan meyakini. Kemudian juga bersyukur itu berarti menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Allah. Itu bersyukur juga. Afala yashkurun. Itu berusaha kita bersyukur itu semua. Allah berfirman kan, Bunda hafal ayatnya, la in syakartum La'azidanakum walakin kafartum nah Adapun bila sadid. fadhkuruni askurkum washkuruli kata washkuruli Paskurukum. wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kufur. Maka ulama juga menyebutkan mengingat kenikmatan Allah itu bagian dari bersyukur juga. Bagian dari bersyukur. Syukur. Karena kalau orang udah nggak ingat nikmat Allah kepada dirinya, bagaimana mereka dia bersyukur Buddha, sedangkan nikmat yang Allah berikan aja dia lupakan. Tuh. Afala yashkurun. Nah, ini ayat yang terakhir Bunda yang kita bahas ya. Subhanallah. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Kullaha. Ini subhanallah kalimat kullaha. Suci Allah. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim udah dari diri kita. Wa mimma la ya'lam, dari yang kita nggak tahu. Dari mana? Kalau kalimat sudah Allah mulai dengan kalimat subhana, wah ini maknanya dahsyat ini Bunda. Maknanya dahsyat luar biasa. Suci Allah. Bunda bakal lihat makna dari ayat ini. Ini mukjizat nih Bunda ayat ini. Ini ayat ini melebihi segala hukum hukum sains Bunda. Hukum sains yang kita pelajari biologi, kimia, fisika. Ini ayat ini di atas itu semua. Allah bilang Subhan itu berarti maha suci. Subhan maknanya maha suci. Kita tulis ini. Maha sempurna. Segalanya. Maha di atas segalanya. Maha suci, maha sempurna, maha di atas segalanya. Kemudian maha subhan juga, segalanya tunduk kepada Allah. Subhan. Segalanya tunduk kepada Allah. Mau itu hukum dunia, hukum ekonomi, hukum politik, hukum fisika, hukum kimia, hukum matematika. Itu tunduk kepada Allah. Kalau Allah bilang begini, mau hukum apapun, pasti tunduk kepada Allah Subhanahu. Subhana. Mau hukum kedokteran juga Bunda ya. Pernah kita bilang di kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus secara hukum dunia harusnya mati. Di dalam perut ikan, di dasar laut, kegelapan, harusnya mati. Harusnya mati. Hukum dunia itu mati. Mau dilihat dari perspektif apapun, mati Nabi Yunus. Harusnya mati. Tapi karena subhanaka tadi Bunda, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, selamat Bunda. Isra Mi'raj. Bunda lihat Isra Mi'raj. Allah menggunakan apa? Subhanallah. Asra bi'abdihi. Isra Mi'raj mau dibahas dari sisi apapun, itu nggak akan masuk dalam pemahaman kita. Mau dibahas biologi, kimia, fisika, apapun itu, Isra Mi'raj itu nggak akan sampai kepada, karena makanya dia dikatakan Subhan, maha di atas segalanya. Maha suci maksudnya terlepas dari segala kekurangan, segala ketidakpantasan kepada zat Allah. Maha sempurna. Maha di atas segalanya, maha di atas segalanya. Subhanalladzi, maha suci yang
Pertama, khalaqal azwaj. Yang pertama, khalaqa, yang menciptakan. Berarti Allah ini al-khaliq gitu. Allah yang maha pencipta. Menciptakan itu berarti menghadirkan sesuatu dari tidak ada. Namanya menciptakan. Sebelumnya nggak ada, kemudian diadakan. Itu namanya menciptakan. Dan segala sesuatunya yang ada di bumi kita ini itu ciptaan Allah. Apapun yang diciptakan manusia itu ciptaan Allah, Bunda. Karena manusia ciptaan Allah. Mau apapun yang manusia buat itu ciptaan Allah karena manusia ciptaan Allah. Allah yang beri kekuatan kepada manusia untuk mampu menciptakan sesuatu. Kalau Allah tidak takdirkan, Allah tidak bentuk manusia untuk mampu menciptakan, manusia nggak akan mampu menciptakan seperti binatang-binatang. Monyet, kucing. Meskipun kucing dari zaman Nabi Adam udah ada ya sampai sekarang begitu aja. Monyet, kera dari zaman Nabi Adam udah ada ya sampai sekarang begitu aja. Karena Allah nggak berikan kekuatan untuk menciptakan. Manusia Allah berikan. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Azwaj itu pasangan-pasangan, Bunda. Kullaha, ini khalaqal azwaja kullaha. Ini berarti maknanya gimana, Bunda nih? Maksudnya Allah yang menciptakan segala sesuatu Berpasangan. Berpasang-pasangan. Pasangan. segala sesuatu apa aja? Segala sesuatunya. Segala makhluk ciptaannya. Makhluk, Makhluk, benda, benda. Semuanya. benda hitam Semua putih, asam manis, Nah, itu kan masuk ke makhluk semua, Bunda. makhluk. Apalagi dimensinya, apalagi dimensi makhluk Siang malam, yang malam itu kemudian berpasangan. bahagia dan sedih. Nah, dimensi emosional, Bunda. Iya. Dimensi emosional itu juga berpasangan, Bunda. Maka Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti karena berpasangan, Bunda. Gak mungkin orang hidup susah terus, harus ada mudahnya. Gak mungkin orang mudah terus, harus ada susahnya. Karena dia berpasangan. Bahkan berpasangan ini itu segala sesuatu. Harus kita yakini itu segala sesuatu itu berpasangan. Nggak ada Sakit saya sesuatu. Jadi nggak ada sesuatu yang tunggal di alam semesta ini kecuali Allah. Dasar gitu. Nggak ada sesuatu yang tunggal kecuali Allah di alam semesta ini. Selain Allah dia butuh pasangan. Kalau nggak ada pasangannya binasa. Hukumnya kayak gitu. Ada siang harus ada malam. Bumi kalau siang doang hancur bumi, Bunda. Bumi kalau malam doang hancur bumi. Harus ada siang, harus ada malam. Ada langit, ada daratan. Harus ada kayak begitu. Kemudian perasaan-perasaan kita juga sama. Nah, ada cinta, ada benci. Bahkan ada tadi, Bunda, ya, ada perasaan apapun itu, suka nggak suka, ada dua. Semuanya berpasangan. Ternyata semuanya, Bunda, segala sesuatunya. Bahkan di tubuh kita ada yang namanya jasad, ada yang namanya ruh atau jiwa itu. Ada yang bentuk fisik, ada yang bentuk non fisik. Kita ada bentuk non fisiknya, Bunda, yang disebut dengan nafsun. Ada bentuk non fisik yang disebut dengan nafsu. Jadi ada dua, Bunda. Semua segala sesuatu itu berpasangan. Bahkan sampai benda-benda terkecil aja, Bunda. Benda-benda terkecil apapun itu, apakah atom, di bawah lebih kecilnya lagi, ada lagi yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Ternyata yang paling kecil itu ada pasangannya. Yang paling kecil dari sesuatu di alam semesta ini yang disebut atom itu yang lebih kecil lagi, punya. Atom, proton, neutron, bahkan yang paling kecil itu aja ada pasangan. Jadi Allah katakan ada itu dikeluarin, Dek. azwaja Ada yang sebuah di sana. kullaha, Bunda, semuanya. Dan kita juga terbentuk dari unsur yang berpasangan. Manusia terbentuk dari unsur yang berpasangan. Kita diberikan ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada masa depan, ada masa lalu. Semuanya berpasangan. Kemudahan, kesulitan. Ini hukum segala sesuatunya berpasangan.
hukum Allah. Hukum Allah. Alhamdulillah. Mau dimasukin ke ilmu apapun, itu dasarnya begitu. Segala sesuatunya harus berpasangan. Pasangan itu Bunda berarti ada lawan sifatnya ya. Berpasangan ada lawan Sifat. sifat. Laki-laki sama perempuan sifatnya berlawanan Bunda ya. Perempuan itu sifatnya dia menerima nafkah. Laki-laki sifatnya mencari dan memberikan nafkah itu. Kemudian jadi sifat berlawanan itulah pasangan. Kanan lawannya Kiri. kiri itu Bunda. Berpasangan. Kalau sesuatu dengan pasangannya itu fitrah, itulah ketetapan Allah. Makanya orang yang maaf Bunda, mereka yang LGBT begitu itu melawan hukum semesta yang Allah tetapkan. Akhirnya apa? Akhirnya binasa. Akhirnya binasa. Muncul karena apa? Tubuhnya sendiri aja menolak, Bunda. Tubuhnya menolak. Orang kalau menolak pasangan, ya menolak lawan dari ini ya dia maunya yang sama ya kagak bisa, Bunda. Orang tangan kanan dua-duanya kagak bisa, harus ada tangan kanan, tangan kiri. Harus mata ada kanan, ada kiri kan gitu kan, nggak bisa dua-duanya yang sebelah kanan nggak bisa Bunda. Nggak bisa jalan manusia gitu. Harus pasangan itu lawannya, Bunda ya. Dan itulah keseimbangan di alam semesta itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Sampai surga aja ada pasangannya Bunda. Allah bilang wa min dunihima jannatan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surga lawannya neraka. Bahkan surga aja ada dua Bunda. Surga itu ada surga ada pasangannya, surga juga. Coba sampai surga ada surga lagi Bunda. Ada dua surga Allah bilang. Surga lawan neraka, namun surga sendiri ada surga pasangannya Bunda. Wah, bisa ngerasain surga ini, surga yang ini, subhanallah. Sama juga Bunda, sampai ulama memahami bahwa di ayat Al-Quran itu ada makna zohir, ada makna batin namanya. Ada makna zohir sama makna batin. Makna zohir pasangannya makna batin. Makna zohir yang kita lihat secara teks. Makna batin makna yang tersembunyi di balik ayat. Kalau makna yang tersembunyi di balik ayat dia butuh tadabbur, dia butuh penafsiran. Kalau makna yang zohir itu kita baca terjemahan, kita paham Bunda. Dan dua-duanya betul Bunda, selama menggunakan tadi metode yang benar. Jadi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha maknanya seluruhnya Bunda. Makanya hukum tertinggi sekali lagi Bunda di alam semesta ini adalah la ilaha illallah. Hukum tertinggi di alam semesta ini. La ilaha illallah. Semua yang menolak la ilaha illallah binasa. Semua yang menolak bahwa Allah lah ya sesatu-satunya yang tunggal, maka dia binasa. Pertama itu. Wa mimma tumbitul ard. Dari apa yang tumbuh di bumi ini. Dari apa yang tumbuh di bumi ini. Semua Bunda yang tumbuh di bumi, tanaman tumbuh di bumi. Tanaman berpasangan. Sebagaimana kita pelajari Bunda. Semuanya Bunda. Tadi binatang, hewan, manusia. Seluruhnya. Mimma tumbitul ard. Sampai udara yang kita hirup juga ada pasangannya Bunda. Kemudian wa min anfusihim. Dan dari diri mereka sendiri. Dari struktur tubuh kita ini Bunda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita pelajari semua ada pasangannya. Otak kita, otak kanan, otak kiri, mata kanan, kuping kanan, kuping kiri, udah. Mulut ada gigi, mulut kita ada atas bawah bibir, gigi ada atas bawah, ada kanan kiri, hidung kanan kiri. Semua Bunda, semua sampai paru-paru. Kemudian juga hati, jantung ya. Jantung kalau di jantung kita memang ada satu, tapi kalau dibongkar, diurai lagi. Terbelah dua. Terbelah jadi dua bagian, kanan kiri. Semuanya Bunda, usus. Ada usus besar, usus kecil. Bunda, subhanallah Bunda. Ya sampai pengeluaran aja kita ada yang padat, ada yang cair.
Semua Allah Subhanahu wa taala. Kaki kanan, kaki kiri, ginjal kanan, ginjal kiri. Semuanya Bunda. Azwaja kullaha. Ada tangan, tangan aja lawan tangan apa Bunda? Tangan Kaki kiri, gitu tangan kan? ini. Kaki gitu. Ini konsep lawan dari tangan kaki. Siapa yang punya konsep? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu kalau lawan pasangannya tangan itu kaki. Subhanallah. Wa min anfusihim. Sampai tadi kita bilang fisik aja ada pasangannya yaitu jiwa. Wa min anfusihim. Wa mimma la ya'lamun. Dan dari apa yang kita nggak tahu. Jadi apa yang kita nggak tahu itu juga ada pasangan. Sampai jin Bunda. Pasangannya manusia kan jin Bunda ya. Jadi nggak bisa manusia tanpa jin aja di bumi ini nggak bisa. Harus ada yang namanya jin. Jin harus ada yang namanya manusia. Jadi sebenarnya jin sama manusia juga saling melengkapi di bumi ini. Jadi nggak bisa kita nggak mau ada jin di bumi, nggak bisa. Jin udah ada lebih dahulu. Jin aja kan kita nggak tahu struktur jin seperti apa. Yang jelas jin itu diciptakan dengan cara yang sama, berpasangan Bunda. Struktur tubuhnya juga berpasangan. Malaikat juga sama, malaikat Allah ciptakan strukturnya juga berpasangan. Dia punya 2 sayap kanan kiri. Ada yang sayapnya 1 kanan 1 kiri, ada yang 2 kanan 2 kiri, ada yang 3 kanan, ada 3 kiri, ada yang lebih banyak lagi. Malaikat. Malaikat punya, disebutkan dalam Al-Quran, malaikat punya 2 tangan juga. Malaikat Bunda. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sampai Nabi Adam ketika diciptakan, karena memang segala sesuatunya Allah tetapkan berpasangan, maka Nabi Adam enggak lama setelah Allah ciptakan pasangannya. Allah ciptakan pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Pasangan Nabi Adam, ibunda Hawa. Wa mimma la ya'lamun. Sampai wa mimma la ya'lamun. Baik Bunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah apa yang kita tadaburi, yang kita hayati ini bermanfaat Bunda ya untuk kita semua, menambah keimanan kita, menambah khazanah kita juga, menambah semangat kita dalam memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Allah Bunda. Baik, sebelum ditutup persilakan, mungkin Bunda ada yang ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Azam. Alhamdulillah mudah-mudahan kita surat Yasin sampai kepada ayat 35 Ustadz ya. 35, silakan barangkali Bunda-Bunda ada yang tanyakan berkaitan dengan baik Bunda Rini, silakan Bunda Rini. Makanya Ustaz. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mau tanya Ustaz. Tadi barusan dijelaskan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan ada pasangannya. Pertanyaan saya itu bagaimana seorang anak manusia yang sampai akhir hidupnya belum dikaruniai pasangan, sementara selama dia hidup itu dia mengharapkan pasangan. Tapi sampai dia meninggal, dia nggak dapat pasangannya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Baik, Bunda Terima Rini. kasih. Berkaitan dengan pasangan hidup Bunda ya, maksudnya Bunda ya. Iya, Nah, betul. itu. Betul. Oke, silakan Ustadz langsung. Terima kasih. Pertama Bunda, yang namanya perempuan itu asalnya dari laki-laki. Jangan perempuan nggak ada jodoh, berarti dia nggak ada pasangan. Ya, katanya pasangan itu lawannya dia Bunda. Jadi nggak harus suami itu. Seorang anak perempuan selama dia belum dapat suami, maka dalam istilah pemahaman kita tadi Bunda ya, lawannya itu ya ayahnya Bunda. Perempuan yang menerima, maka yang memberikan dia, maksudnya memberikan nafkah dia, memberikan perlindungan dia, memberikan penjagaan buat dia, memberikan bimbingan buat dia, ayahnya itu. Sama dia belum dapat suami. Kalau dia udah dapat suami ya suami. Kalau nggak ada ayahnya Ustaz, ayahnya meninggal. Ya maksudnya ayahnya, meskipun ayahnya nggak ada, tapi status ayah itu tetap ada Bunda. Ya kan? Ya. Status ayah tersebut tetap, meskipun ayahnya udah meninggal, status ayah tetap ada. Jadi nggak harus hadir gitu ya. Nggak harus hadir. Gitu. Dan ayah itu kan nggak bisa dihilangkan udah. Dia tetap ada mau sampai kapanpun dia. Kalau suami kan dia berbeda, dia dicari kemudian dia ditemukan gitu Bunda. Nah, kalau dia istilah, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau memang dia nggak ada pasangannya di dunia, berarti memang pasangannya nanti di
Akhirat. surga Di di surga. akhirat. Nanti akan dicarikan pasangan ya Ustadz. Ya, diberikan pasangan Diberikan di pasangan. surga. Masya Nanti Allah. nikahnya, resepsinya, wah, ada Bunda. Nikahnya, Surga. resepsinya di mana Bunda? Di Di surga. Artinya Bunda nih. Jadi di antara kesibukan penduduk surga itu Bunda, menghadiri undangan pernikahan orang yang nikahnya di surga. Baru Masya pesta. Allah. Di antara kesibukan penduduk Dinikahkan surga. memang. Ada ayat-ayat yang dinikahkan gitu ya. Oh, ada fulan Nikah, yang dinikahkan. Oh, sibuk ada. penduduk surga itu Bunda. Jadi di surga itu sibuk Bunda. Jangan kira di surga kita nyantai-nyantai, tidur-tiduran doang, makan-makan doang, kerjaan enggak. Di surga itu banyak aktivitas sibuk. Tapi sibuknya sibuk yang menyenangkan. Menyenangkan. Ada pasar juga katanya ya. Iya, pasar. Iya. Oh, terus enggak. Tiap hari Jumat pergi ke Ibu-ibu Sibuk. saya pernah baca di surga Nanti ada Bunda sibuk. Nih, contohnya kayak Bunda sibuk punya aktivitas sama anak, sama ini mau jalan-jalan sama anak ini, mau jalan-jalan sama anak ini di surga gitu. Bunda sibuk Bunda datang. tapi Sampai senang. acara itu, wah ini udah tahun ini udah penuh ini nih. Tahun ini acara penuh nih, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini. Bahkan agenda yang di dunia itu nggak ada, Bu. Agenda kegiatan yang di dunia nggak ada, di surga ada. Nggak kebayang sama kita, nggak kebayang namanya di surga. Kayak gitu ya. Di sana masih ada ibadah nggak? Sholat, Baik. baca Bilang di sana Al-Quran, nggak ada beban. Baca Quran ada, tapi bukan bentuk beban. kewajiban, bukan bentuk kewajiban jadi ya. Mungkin Tapi karena sudah hobi di dunia dibawa ke sana. Hobi baca Quran nanti jadi kenikmatan Bunda. Kenikmatan. Jadi kenikmatan luar biasa. Di antara ulama menyebutkan, hadis menyebutkan nanti Allah membacakan Al-Quran. Allah membacakan Al-Quran langsung. Itu kayak gimana kita rasakan itu Bunda ya, subhanallah. Yang selama ini kita tadaburi, kita baca, kita yakini, nah, di sanalah manusia betul-betul mendapatkan, merasakan langsung. Ini benar-benar firman Allah yang selama hidup dulu di dunia saya yakini ini. Benar Allah berikan penghormatan tersebut. Masya Ya, Dr. Heri, silakan. Alhamdulillah. Baik, terima Kalau kasih. sifat Sebentar Bunda ya. Allah yang tunggal itu disebut apa ya Ustaz? Sifat Allah Ya. yang tunggal. Wahid apa Esa. ahad itu? Esa. Ada Al-Ahad, ada Wahid. Al-Ahad itu dia ada sedikit perbedaan Bunda, kayak kul huwallahu ahad. Innama ilahukum ilahun Wahid. wahid. Ya, ada wahid, ada ahad. Kalau wahid artinya satu. Wa ilahukum, dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Bunda ya. Jadi nggak ada dua. Dalam hal penyembahan Allah menggunakan kata wahid. Dalam hal penyembahan, dalam uluhiyah Allah menggunakan lafaz wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian kapan Allah menggunakan kata ahad? Tadi Bunda, qul huwallahu ahadun. Ahad itu Bunda, dia di antara maknanya Bunda, di antara makna ahadun di surat apa, di surat Al-Ikhlas ya. Dia bermakna bukan hanya satu aja, bahkan dia yang ada pertama kali, al-awwal wal akhir. Mana ahadun al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Mana ahad tadi Bunda. Dia yang satu-satunya, dia yang tunggal, dia yang ada pertama kali, tidak ada sesuatu sebelumnya. Maka qul huwallahu ahad, maka setelahnya Allahus Samad, Allah lah satu-satunya tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi itu makna wahid sama makna ahad Bunda. Baik. Mas Aiskan. Sekarang. Baik. Selanjutnya Bunda Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terkait dengan tadi Pak Ustadz di surga itu kan seperti di dunia, cuman mungkin di sana tidak ada perkataan yang nggak jelas. Artinya semuanya adalah
kalimat-kalimat ini ya. Nah, saya pernah mendengar Pak Ustadz kalau di sana itu nanti surat yang ada adalah surat Yasin dan surat Toha ya Pak Ustadz. Nah ini bagaimana ya Pak Ustadz, itu yang pertama. Kemudian terkait tadi berpasang-pasangan, Allah sungguh luar biasa. Jadi maksudnya betul-betul, jadi di dalam diri manusia itu mungkin termasuk juga seperti kromosom ya, DNA, RNA gitu ya. Jadi kalau perempuan adalah XX, kemudian laki-laki XY, kemudian juga kalau ada DNA ini yang membuat protein di dalam tubuh kita, kalau nggak ada RNA, DNA nggak bisa dibawa tuh, tidak membentuk genetik begitu ya. Ini sungguh ya Allah, ilmunya hari ini alhamdulillah antara ilmu yang di dalam Al-Quran di ayat 36 dengan kenyataan secara ilmu biologinya nyambung ya Pak Ustadz. Mohon maaf, terima kasih Pak Ustadz. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Penguatan aja Ustadz ya. Jadi yang apa namanya yang pertama tadi tentang di apa ini di surga dan di Bunda ya. Aktivitas tanah, aktivitas. Ya, Pak Ustadz. Ya surat Yasin dan surat Yasin Toha dan itu Pak surat Ustadz. Toha, Ya, terima iya. kasih. Jadi di surga nanti tetap Bunda Al-Quran semuanya ada Bunda di surga. Al-Quran semuanya ada, Al-Baqarah, Al-Imran, seluruhnya. Al-Quran itu Allah katakan bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Al-Quran dia sifatnya juga karena dia kalamullah, dia sifatnya abadi Bunda. Dia sifatnya sifat abadi karena dia perkataan Allah. Nggak mungkin perkataan Allah itu lenyap, hilang. Dia sifatnya abadi. Memang di bumi ini ulama menyebut, di hadis disebutkan di bumi Al-Quran akan diangkat, dicabut gitu Al-Quran dari bumi. Sampai pada masa nanti orang-orang mau baca Quran sulit. Bahkan kalimat la ilaha illallah aja mereka anggap, oh ini dulu kalimat pernah dikatakan sama orang-orang tua kami dulu nih, kalimat ini. Sampai kayak gitu Bunda. Saking asingnya Al-Quran di akhir zaman nanti. Adapun di surga, di akhirat Al-Quran seluruhnya abadi Bunda. Al-Quran tetap ada. Jadi nggak hilang. Semua Toha, Yasin, seluruhnya yang kita hafal Al-Fatihah. Karena fi lauhin mahfuz, dia di lauhil mahfuz Bunda Al-Quran. Lauhil mahfuz itu kan sebelum segala sesuatu yang diciptakan, lauhil mahfuz dulu ada. Al-Quran di situ. Sumber dari semua keberadaan di alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tadi namanya Lauhil Mahfuz. Al-Quran di situ. Kemudian tadi yang kedua ya penguatan. Bunda kalau Bunda perhatikan, makanya saya bilang tadi dia di atas ilmu apapun Bunda, biologi, kimia, fisika. Kalau kita perhatiin, apapun ilmu kita perhatiin, kita kaji, pasti nggak keluar dari konsep Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan konsep ini juga meyakinkan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Segala sesuatunya harus berpasangan. Apakah udah diketahui ataupun belum, orang yang nyangka, wah ini atom benda paling kecil nih, nggak ada pasangannya dia. Dikaji, oh nggak taunya ada. Oh nggak taunya ada yang lebih kecil. Dan yang paling kecil itu ada pasangannya lagi. Ya terus-terus aja kayak gitu Bunda. Kayak gitu kan. Karena yang la ilaha illallah itu hukum tertinggi di alam semesta ini Bunda. Ya, baik. Boleh semuanya mulakan Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bunda. Ya, yang jelas Bunda ya, kenikmatan dalam surga kita tidak ada bisa tahu, hanya kita yakini kecuali yang telah dijelaskan oleh Al-Quran ataupun hadis. Di antaranya adalah ada kurma, ada anggur, ada sungai, ya. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam meyakini, dan di sana mau aktivitas seperti apa wallahu alam. Dijelaskan kenikmatan kecuali yang memang dijelaskan oleh hadis atau Al-Quran Bunda ya. Karena kalau kita jauh nanti ngawang-ngawang, oh nanti di sana saya bisa pukul-pukulan. Nah, kecuali yang dijelaskan, karena kita belum, artinya pengetahuan kita belum sampai ke sana. Kecuali yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis atau penafsiran para ulama yang memang mumpuni di bidangnya. Baik Bunda-bunda, Ustadz, cukup apa masih lanjut? Ya. Nanti buat surga, mungkin kalau Bunda penasaran nanti kita bahas Bunda. Bahkan anatomi penduduk surga itu Nabi pernah jelasin. Masya Allah, ya.
Anatomi penduduk surga Bunda ya, subhanallah itu. Tadi kan Ustaz Heri bilang pukul-pukulan kan bisa mati gak kalau lompat mati gak, anak-anak kan suka nanya kayak gitu Bunda. Iya. Itu di Al-Quran ada semua Bunda. Namanya Tapi sekarang pernah kita bahas juga Sat, masalah dulu pernah dibahas tentang makanan-makanan di surga, buah-buah di surga ya. Soal-awal kajian. Nah, salah satunya tadi sebutkan ada kurma, ada anggur ya. Dan ada juga apa namanya makanan-makanan yang memang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Cukup ya untuk hari ini. Insya Bunda Allah. Nur Rohmah udah angkat tangan. Oh, lanjut silakan Ustaz. Bunda Kalau Rohmah, saya ya, Bunda aman, Rohmah. kalau saya aman. Pertanyaan Ya, penutup nih. Oke, ya silakan sedikit Ustaz. aja ini Lanjut Bunda ayat Nuna silakan. 31. Ayat 31 itu yang orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka, itu maksudnya mereka siapa? Ayat 31. Dia bisa maknanya kembali, ya udah mereka udah binasa, nggak ada lagi bekas-bekas mereka, peninggalan mereka, bahkan orang-orangnya nggak mana gitu kan, yang mengaku abadi, mengaku Tuhan, mana setelah dibinasakan nggak pulang lagi tuh, nggak balik lagi. Firaun nggak balik lagi, Cur malah ya. kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh nggak balik lagi, kemana tuh mereka? Binasa. Jadi itu Terima annahum kasih. ilaihim la yarjun, nggak bisa kembali. Kalau udah mati udah. Nanti kembalinya kepada Allah gitu. Wa in kullu lama jami'u ladaina muhdhar. Mereka kembalinya itu kepada kami nanti kata Allah. Hisab. Ya, terima kasih Ustaz ya. Terima kasih ya. Jadi nggak kembali lagi ke dunia ya Pak Bunda Ustadz ya. Eliarni sama Bunda Eliarni sih. Silakan Bunda. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najum Bunda silakan. Boleh Pak Ustadz saya nanya di luar bahasan kita hari ini. Insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan enggak ini. Berhubungan dengan bulan Ramadan Pak Ustadz. Bulan Ramadan ini sekarang kan masyarakat hampir setiap tahun masyarakat itu selalu dalam keadaan bingung atau bimbang di dalam pelaksanaan Ramadan ataupun awal dan akhir. Ini selalu berbeda. Ada yang kalau untuk tahun ini ada yang besok dan ada yang hari Selasa. Yang saya tanyakan itu kenapa kok Pak Ustadz berbeda antara kita di Indonesia itu berbeda pelaksanaannya dengan Arab Saudi. Kalau kita tinjau sebenarnya kan lebih duluan kita. Berapa beda? 4 jam ya Pak Ustadz ya? Lebih duluan kita seharusnya puasanya atau lebarannya. Jadi yang saya tanyakan, kita harus mengikuti yang mana Pak Ustadz? Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Masih Bunda ya. Sebenarnya Ustadz barangkali sebelum Ustadz masuk sempat ditanyakan ya. Dan saya pun sudah menjawab. Itu barangkali ada penjelasan lebih dalam lagi. Silakan Ustadz. Mungkin nggak jauh beda materi sama. Jadi yang kita ikuti pertama tentu bukan Saudi Bunda ya, karena waktunya berbeda sama kita. Ulama juga mengajarkan bahwa ya para alim ulama yang ada di negerinya itu yang paling berhak untuk menentukan dan diikuti, dan yang menentukan masalah seperti ini Bunda ya. Dan mereka juga diikuti juga dalam hal permasalahan seperti ini dalam penentuan waktu segala macam Bunda ya. Di Indonesia yang diakui ada secara umum ada Muhammadiyah, kemudian ada NU dan pemerintah gitu. NU kan sama pemerintah biasanya sejalan Bunda dengan metode Ru'yatul Hilal, kemudian Muhammadiyah dengan metode hisab. Dua-duanya metode itu diakui Bunda. Itu perbedaan yang diakui. Berarti yang mana aja boleh kita ikuti Bunda. Masalah perbedaan ini balik kepada hati kita, balik kepada yang mana pemahaman kita, yang kita yakini bisa disebabkan juga karena faktor lingkungan sosial. Mungkin seseorang tumbuh di lingkungan NU, di lingkungan Muhammadiyah, dia ngikuti Muhammadiyah, silahkan itu berat. Kemudian mayoritas lingkungan dia kebanyakan ikut Muhammadiyah, silahkan. Mayoritas lingkungan masjid ikut pemerintahan, silahkan itu. Jadi dua-duanya perbedaan yang diakui Bunda. Paling gampang ikuti masjid yang terdekat, paling gampang itu Bunda.
Kayak gitu. Atau tadi yang kita udah tumbuh dari kecil SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, ikut organisasi, dia ikut Muhammadiyah. Atau NU sebaliknya, lingkungan NU segala macam ikut NU, silahkan. Ya dua itu aja yang udah cukup Bunda ya. Nggak usah yang lain-lainnya biasa juga ngikut dari Muhammadiyah atau NU. Jadi kayak gitu Bunda Eliarnis. Iya, gini Pak Ustadz, sedikit lagi Pak Ustadz, mohon Pak Ustadz. Kami kan kebetulan di Riau Pak Ustadz. Jadi kalau di Riau misalnya kan ada di sekitar masjid kami ini, Duri, itu puasanya kebanyakannya hari Selasa, berarti ngikuti pemerintah ya Pak Ustadz ya. Tapi nanti kebetulan kampung saya di Sumbar, nanti mau balik ke Sumbar, orang kebanyakannya lebarannya ngikuti Muhammadiyah. Jadi ini yang membingungkan Pak Ustadz. Jadi kita harus komitmen, Bunda harus komitmen. Dari awal ikuti ini, akhir ikuti ini. Itu Bunda ya. Awal ikuti ini, akhir ikuti ini, jangan menjelang-menjelong gitu ya. Awal ini, akhir sini. Jadi itu istiqomah, namanya istiqomah Bunda ya. Sateri ya, mungkin Sateri menambahkan Sateri. Baik, nggak Ustadz, cukup barangkali ini aja pengalaman aja Bunda ya. Jadi sesuai dengan yang oleh Ustadz Ajam bahwa kita emang istiqomah untuk mengikuti, karena kalau kita ragu juga nggak boleh gitu kan. Saya pernah pengalaman Ustadz ya, pengalaman, tapi ini sebenarnya sih istihad saya ya Bunda ya. Istihad saya waktu itu ketika perbedaan, kemudian saya menemukan suatu pendapat yang menurut saya hati saya yakin gitu kan, bahwa ketika hari itu, ketika misalkan ada Lebaran itu hari Selasa ya, misalnya Selasa, dan ada juga hari Rabu. Nah, kemudian tuh hari Selasanya saya nggak yakin bahwa puasa saya itu ngepas gitu. Akhirnya saya batalin karena itu saya anggap adalah hari syak, hari ragu-ragu. Tapi saya tidak menampakkan ke orang-orang. Saya masuk ke kamar, minum sudah. Itu yang saya lakukan, tapi ini mah istiadat saya kan. Kemudian orang tua saya tuh, ibu saya juga sama, masuk kamar nanya, kayaknya ini gimana ya? Akhirnya ya minum aja. Karena prinsipnya daripada kita berpuasa di hari Idul Fitri yang jatuhnya pada haram, lebih baik kita itu, tapi itu jangan dijadikan ini ya. Karena itu yakinnya saya, kalau saya waktu itu nggak yakin bahaya juga gitu. Tapi itu istiadat saya Bunda ya. Tapi kalau Bunda yakin, saya tetap hari Rabu, maka itu lebih baik istiqomah. Atau ikuti akhirnya. Kalau Bunda mau pulang kampung, mau ikuti kampung, Bunda ikuti kampung gitu kan. Kampung ini apa nih, ikutnya Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah, biasanya bareng Muhammadiyah aja. Lebih aman Bunda ya. Lebih enak gitu, mudah-mudahan lebih enak dalam perasaan. Jadi jelas itu kan nanti. Jadi kan bukan karena kita nggak kuat puasanya ya. Jadi Bunda silakan. Kalau kita kuat, yakin, saya mah tetap besok, walaupun semua pada makan ketupat ya besok. Ya gitu Bunda ya. Jadi Bunda kampung yang sudah berbuka, ya Bunda yakin besok ya besok. Jangan sampai karena ikut-ikutan Bunda, itu yang bahaya. Ikut-ikutan, pada buka, daripada saya nggak enak, buka juga lah. Nah itu nggak boleh Bunda. Baik, cukup Bunda ya, Bunda Eliarnis, lebih aman seperti Ustaz Adi sampaikan, kita ikutin dari awal sampai akhir. Nah, nanti lari ke hari sak. Kalau hati kita sak, bukan karena ikut-ikutan, nggak apa-apa sebenarnya menurut saya. Tapi kalau misalkan kita yakin, saya mau tetap besok, ya besok harus seperti itu. Baik Bunda, gitu Bunda ya, cukup ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Ustadz Eri, Pak Ustadz Azam. Terima kasih Bunda, Ustadz Azam. Baik, alhamdulillah Bunda-bunda yang dirahmati Rasulullah Ta'ala. Hari ini kita sampai kepada suratul Yasin ayat 35. Insya Allah untuk awal Ramadan hari depan kita masih seperti biasa Ustadz. Ustadz udah ada jadwal? Sementara nih insya Allah mungkin nanti diinfokan saja ya. Yang jelas nanti insya Allah kalau ada perubahan saya akan sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya biar Bunda bisa mengikuti kajian ini dengan istiqomah. Tapi insya Allah kita tidak libur ya, diusahakan tidak libur karena suatu hal aja ya. Baik, mudah-mudahan rahmat Allah untuk keberkahan kita pada pagi hari ini. Ya, alangkah baiknya kita bersama-sama senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan harapan yang pertama kita diberikan kesehatan panjang umur, kemudian kita dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat-hajat, dan semuanya ya. Untuk itu kepada Al-Mukarram Ustaz Azam kami persilakan. Ya. Al-hadiniya wa lakulina din salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم واجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية والسلامة في المال والأهل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diakhiri mudah-mudahan kita saling memaafkan dengan izin mohon maaf batin semuanya. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan puasa. Wabil khusus adalah puasa kita, tadarus kita, dan tarawih kita. Mohon maaf lahir batin Bunda Ustaz. Maaf lahir batin. Kita akhiri dengan membaca kafir majelis. Terima kasih atas ibadah Ustaz Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya. Kalau Fikum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Ustadz, ibu-ibu semua. Sama juga mohon maaf sama ibu-ibu semua ya.